Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami menunjukkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Teman-teman yang terhormat, saya ucapkan selamat datang kepada semuanya. Hari ini kita mengadakan webinar lagi dengan bangga. Anda bersama perusahaan Aeronova, saya sendiri Fedor, Direktur Teknis Perusahaan. Hari ini saya akan memberikan kuliah. Sekali lagi kita akan mengingat apa yang kita kerjakan, di tahap mana kita berada, dan perangkat apa yang sedang kita kembangkan. Jika suara dan gambar sudah jelas dan dalam kondisi baik, mohon berikan tanda keaktifan agar tim teknis tahu bahwa semuanya berjalan dengan sangat lancar. Hari ini kita berada di pertengahan musim panas. Jika Anda ingat, kami mengumumkan proyek ini pada akhir musim panas. Tinggal sedikit lagi, proyek kami akan berusia 1 tahun. Kita bisa secara awal merangkum hasil apa saja yang telah kami capai selama setahun ini. Sekarang kita akan membahas hal itu. Ya, katanya semuanya baik-baik saja. Teman-teman sekalian, sekali lagi, jika kalian masih ingat dengan jelas, kami telah memulai sebuah proyek yang sangat ambisius dan besar, yaitu membangkitkan kembali teknologi yang ada dan kemudian membangun sebuah industri yang kokoh dan berkelanjutan berdasarkan teknologi tersebut. Ini adalah tentang aeronautika, tentang balon udara dan dirigible. Tujuan proyek ini adalah dalam 5 tahun membangun sistem yang berkelanjutan, bisnis yang stabil, yang akan menangani secara komprehensif pengembangan produk, perancangan detail, penyiapan produksi yang efisien, manufaktur yang berkualitas, dan operasional harian. Ini juga mencakup eksploitasi komersial dan penjualan produk, pendampingan berkelanjutan bagi konsumen berikutnya, serta pengembangan skala bisnis yang progresif. Tugas-tugasnya sangat ambisius. Semua ini berbasis pada teknologi dirigible. Kami telah memilih strategi. Kami memulai dari dirigible kecil secara bertahap meningkatkan volumenya dan membuatnya semakin kompleks hingga menjadi lebih besar. Sebenarnya, pendekatan ini memberikan banyak manfaat bagi kami karena mereka yang langsung mengembangkan dirigible besar. Jika kita melihat pengalaman dunia, ternyata membangun sebuah dirigible yang sangat besar secara langsung itu memakan banyak sekali tenaga, sangat rumit, dan jika ada kesalahan kecil di awal proses, beberapa tahun kemudian bisa menimbulkan masalah yang sangat besar sehingga harus mundur jauh sekali ke belakang. Dirigible pertama yang kami nilai berdasarkan pendapat para ahli yang kompeten dan berpengalaman menunjukkan bahwa akan sangat diminati di pasar meskipun pada saat itu belum ada respons pasar yang jelas atau data konkret. Kami pilih dengan volume sekitar 2000 meter kubik. Artinya, ke dalam dirigible ini diisi 2000 meter kubik helium. Setiap meter kubik helium dapat mengangkat 1 kg. Jadi totalnya 2000 kg daya angkat. Ya, 2000. Benar 2 ton tapi dikurangi berat dirigible itu sendiri dan tersisa beban berguna sekitar 500 kg. Sekarang sebenarnya kapasitasnya sedikit lebih besar. Ini adalah dirigible pertama dalam lini ini dan ini adalah tipe lunak. Dirigible dibagi menjadi dirigible lunak, setengah kaku, dan kaku. Artinya, badan utama dirigible, bagian terbesarnya ini, terbuat dari bahan yang lunak atau dari bahan lunak yang sama tetapi di dalamnya terdapat sedikit rangka. Zeppelin Jerman saat ini diproduksi dengan skema seperti itu. Di dalamnya terdapat rangka segitiga, sedangkan di luarnya terdapat selubung lunak. Mesin-mesin dipasang pada rangka segitiga tersebut.
Ini adalah tipe setengah kaku dan kaku. Ini mirip dengan Zeppelin, seperti Graf Zeppelin. Sebenarnya ada sangat banyak tipe kaku, hampir 100 jenis yang berbeda, bahkan hanya dari Zeppelin saja. Dirigible kaku itu memungkinkan. Nah, ini adalah badan kaku tentu saja dengan pelapis untuk aerodinamika, di mana di dalamnya terdapat kantong-kantong berisi gas pengangkat. Dan memang kami menargetkan untuk beralih ke dirigible kaku dengan memulai dari yang lunak seperti 2000 meter kubik, 8000, dan seterusnya sudah ditentukan. Selanjutnya sekitar 35.000 meter kubik gas pengangkat dengan volume sebesar itu sudah memungkinkan untuk membuat dirigible kaku. Karena tidak mungkin membuat yang kecil, sebab selubungnya sendiri memiliki berat, selubung kaku itu beratnya banyak, jadi dia tidak akan bisa terbang, daya angkat dari helium tidak akan cukup. Namun, luas permukaan selubung bertambah secara kuadrat, sedangkan volumenya bertambah secara kubik, dan karena volume bertambah secara kubik, mulai dari volume tertentu, gaya aerostatik menjadi jauh lebih besar daripada massa permukaan tersebut, sehingga memungkinkan untuk membuat yang kaku. Dirigible pertama kami, yang kami namai Nova 2 pada tahap pengembangan awal ini, sudah memasuki tahap produksi yang sangat penting. Namun, jika Anda telah mengikuti perkembangan proyek ini dengan cermat, Anda pasti tahu bahwa kami sebenarnya sudah berhasil terbang dengan versi yang lebih kecil. Kami menamainya Nova Polo 1. Ini berkapasitas 130 meter kubik, sebuah dirigible kecil. Ini adalah salinan dinamis dari dirigible Nova 2. Mari saya tunjukkan kepada Anda. Jadi, yang pertama adalah sebuah dirigible kecil yang memiliki kapasitas volume sebesar 130 meter kubik. Kami secara resmi menamainya Nova Noro 1, yang merupakan sebuah salinan dinamis dan fungsional dari dirigible Nova 2 yang lebih besar dan telah ada sebelumnya. Dan inilah dirigible serius pertama dalam lini produk kami yang sangat inovatif. Kapasitasnya mencapai 2000 meter kubik, namanya adalah Nova 2. Dengan Nova Noro 1, kami sudah pernah berhasil melakukan penerbangan. Anda sudah melihat penerbangan kami di Novinki. Terima kasih kepada bandara ini, terima kasih kepada pemilik hanggar yang telah menampung kami selama sebulan penuh kami terbang di sana. Apa yang kami uji di sana? Ini bukan hanya salinan dinamis dari perangkat ini. Salinan dinamis berarti bahwa, misalnya, rasio antara hambatan depan terhadap daya dorong mesin, luas permukaan ekor, semua rasio penting ini secara tetap dipertahankan. Namun, semuanya telah diskalakan ke ukuran yang jauh lebih kecil agar kita semua bisa memahami karakteristik dinamis yang penting dari balon udara ini dengan lebih baik. Selain itu, ada juga skema desainnya sendiri. Nova 2 dibangun dengan skema di mana ia memiliki satu mesin utama yang kuat, dua baling-baling utama yang mendapatkan daya dorong yang signifikan dari mesin ini, dan juga sistem kontrol yang canggih. Semua ini terpasang pada transmisi putar, artinya baling-baling bisa berputar dan mengarahkan daya dorong. Jadi baling-baling bisa diarahkan vertikal untuk naik, lalu diputar lagi untuk terbang ke depan. Skema yang sama juga diterapkan di sini. Ini adalah salinan lengkapnya, dan ada perangkat kemudi ekor yang berfungsi untuk bermanuver pada kecepatan yang sangat rendah. Pada kecepatan di atas kira-kira 40 km per jam, sirip ekor akan diaktifkan dan kemudi pada balon udara juga mulai berfungsi dengan baik. Dengan kemudi tersebut, ia bisa mengarahkan jalur terbangnya dengan sangat akurat. Semua fitur penting ini juga ada pada model yang lebih kecil, dan pada balon udara besar semuanya dikendalikan oleh sistem kendali utama, yaitu komputer. Dan perangkat lunaknya sendiri, komputer, flight controller, perangkat lunak untuk flight controller, serta perangkat lunak pengendali, semua itu adalah program terpisah yang memungkinkan pilot jarak jauh atau operator untuk terhubung ke balon udara. Semua itu sudah kami buat, jadi ya bahkan sebulan yang lalu bisa dihitung sejak Agustus. Dan sekarang kami sedang aktif melakukan uji coba pada balon udara ini. Video-video yang sudah Anda lihat sebagian besar kami terbangkan dengan skema kendali manual. Sedangkan sistem kendalinya sendiri, lebih tepatnya komputer, flight controller, dan lainnya, semuanya langsung dibuat khusus untuk perangkat ini. Hanya saja, dengan ini kami punya kesempatan untuk menguji semuanya. Saat ini kami sudah menyiapkan 3 skema kendali. Yang pertama adalah ketika ada operator di lapangan bersama dengan remote control. Remote controlnya juga biasa saja, seperti yang digunakan pada quadcopter. Untuk saat ini sudah cukup, dan dalam radius garis pandang langsung kita bisa mengendalikan dengan mudah.
Ini adalah skema pertama. Skema ini yang paling aman. Di Novinky kami terbang hanya dengan skema ini, tapi kami juga pernah sekali mencoba mode otomatis. Skema kedua masih dengan operator, tapi secara teknis dia berada di kantor di Moskow. Misalnya operator tersebut melihat di monitor di balon udara ini terpasang 1, 2, 3, 4, 5 kamera video wide angle yang sangat canggih dan berkualitas tinggi yang secara real time dengan jeda minimal mengirimkan video 360 derajat yang komprehensif di sekitar balon udara ini. Dan operator ini yang berada di Moskow memiliki semua perangkat kendali yang diperlukan di sini, dapat melihat seluruh situasi di sekitar balon udara, dan juga dapat mengendalikannya. Seperti operator di lapangan secara garis besar. Ini adalah skema kendali yang kedua. Kita belum sampai pada skema ini. Skema ini memang berfungsi, hanya saja ada berbagai situasi berbeda. Misalnya Anda tahu kami baru saja menyelesaikan penerbangan di Novinky, kami sempat berhenti sebulan, lalu kami melanjutkan ke tahap uji coba, dan sekarang kami berada di Voskresensk. Nah, dan memang muncul beberapa bug di kode yang di Voskresensk ini, kami baru saja menerbangkannya. Kami melihat video yang indah, mereka terbang, dan sebentar lagi video dari quadcopter akan keluar yang akan lebih indah lagi. Jadi, ada situasi misalnya ketika operator di lapangan mengarahkan balon udara sesuai jalur ke atas atau ke bawah, kemudi bekerja dengan benar, tetapi balok putar tempat baling-baling utama dipasang, entah kenapa justru mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, karena kamu di lapangan semuanya langsung terlihat. Kami mendaratkannya, dan setelah 10 menit ngoding, kami memperbaikinya. Kalau di kantor itu sedikit lebih sulit dan agak lebih berisiko. Masih ada beberapa kekurangan kecil, kami sedang menyempurnakannya pada perangkat kecil, tapi sistem ini juga sudah berfungsi, sekarang ada di kantor dan sebentar lagi kami akan membuat video ulasannya. Dan inilah sistem ketiga, yaitu ketika seseorang sistem pengendaliannya bisa berada di mana saja di dunia. Dia hanya perlu akses internet, lalu dari smartphone, tablet, atau komputer, dia bisa terhubung, membuka perangkat lunak pengelola kami yang untuk sementara saya sebut seperti itu, dan melihat semua balon udara. Dia memilih, saat ini kami baru punya satu, memilih balon udara itu, lalu bisa mengaktifkan, menonaktifkan, memeriksa semua sistem penting, seperti daya baterai yang tersedia, tekanan di dalam tabung gas dan balonet, semua suhu operasional, kesiapan semua mesin, dan lain-lain yang relevan. Jadi dia bisa melihat semua sistem dan di sana juga tersedia beberapa mode. Mode di sini maksudnya adalah ketika dia secara virtual memilih di peta, bersiap untuk terbang, lalu menekan tombol, balon udara mulai bersiap, kemudian dia menekan titik di peta misalnya, menentukan ketinggian dan juga misalnya radius patroli. Balon udara itu lepas landas menuju ke titik tersebut, lalu mulai berpatroli di sekitarnya. Kita bisa menetapkan beberapa titik. Di setiap titik secara virtual, di sini balon udara harus datang melakukan beberapa putaran pada ketinggian tertentu, semua kecepatan dan parameter ini bisa diatur. Di titik kedua, kamu harus mendarat, tetap berada di titik itu, misalnya sekitar setengah jam, lalu terbang lagi dan seterusnya. Perangkat lunak ini juga sudah siap, sebagian sudah kami uji di Novinky, tapi di sana kami hanya menetapkan vektor-vektor virtual. Artinya, kami mematikan mode kendali dari remote, lalu sambil berdiri di lapangan dengan tablet, kami menetapkan ketinggian dan vektor untuk balon udara. Jadi perintahnya sementara ini masih melalui server cloud. Saat ini server kami dijalankan secara fisik di kantor. Jadi ketika di lapangan, internet dan jaringan seluler mengirimkan data ke server, server memproses semuanya, lalu melalui jaringan seluler juga mengirimkan semuanya ke balon udara. Di dalamnya terpasang 2 buah router dari 2 operator telekomunikasi yang berbeda, dan benar-benar tanpa jeda waktu yang berarti, hanya dalam hitungan beberapa milidetik saja, balon udara tersebut menerima perintah dan langsung mulai terbang sesuai dengan vektor yang telah ditentukan. Ngomong-ngomong, minggu ini kami akan mengimplementasikan seluruh fungsionalitas perangkat lunak di server kami. Mulai minggu depan, kami akan memulai uji coba, jadi pantau terus, akan sangat menarik. Nah, model dinamis yang inovatif dan sangat efektif ini sebenarnya telah menarik banyak respons yang sangat menarik dan positif dari berbagai perusahaan-perusahaan periklanan terkemuka di industri ini. Dari perusahaan-perusahaan yang sangat membutuhkan model ini sebagai sebuah platform yang andal untuk membawa muatan-muatan penting mereka, misalnya untuk tujuan pemantauan yang cermat,
retransmisi data yang efisien, dan lain sebagainya yang relevan. Oleh karena itu, saat ini kami sudah berada pada tahap pembuatan yang sebenarnya, bukan lagi model dinamis dari balon udara ini, melainkan balon udara sungguhan dengan ukuran yang sama persis, yaitu drone kecil tanpa awak yang canggih. Kami menamainya Aerolet, juga Solatus 1, bentuknya akan sedikit berbeda dari yang biasa. Badannya akan terlihat menarik, tidak klasik sama sekali. Ia juga akan memiliki ekor yang sangat unik. Ia tidak akan lagi memiliki gondola yang Anda lihat pada balon udara ini hanya secara geometris meniru gondola balon udara Nova 2. Tidak sepenuhnya tanpa penutup aerodinamis yang lengkap, artinya di sana ada lebar roda pendarat dan juga berbagai komponen lainnya. Ngomong-ngomong, salah satu fungsi utamanya adalah untuk berputar di sekitar titik tambat bawah. Sekarang kami mulai menguji semua hal itu secara menyeluruh. Secara paralel saat ini sedang dibuat Aerolet yang baru, tapi bukan 01, melainkan 02. Di sini 01 karena volumenya adalah 130 meter kubik, dan di sini sudah mendekati angka 200, di sana volumenya sekitar 190 meter kubik. Ini sudah bukan hanya 2 baling-baling lagi, tapi 4 baling-baling. Ada 2 baling-baling tambahan yang terpasang dengan kokoh dan berfungsi optimal. Di sini juga ada perangkat kemudi yang cukup menarik perhatian dan juga sangat fungsional serta efisien dalam pengoperasiannya. Kami berharap pada akhir Agustus nanti alat ini sudah bisa kita lihat di langit. Untuk perangkat ini, perusahaan kami sudah mulai mengirimkan penawaran komersial kepada semua pihak yang berminat. Penawaran tersebut sudah ada, di sana sedang disusun 2 jenis penawaran komersial untuk pelaksanaan eksperimen. Sebagai layanan, secara garis besar kami datang mengoperasikan bahkan bukan hanya 1 balon udara, karena memang dibutuhkan beberapa. Kami mengoperasikannya dengan muatan milik pelanggan, melakukan eksperimen, dan semua layanan tersebut berbayar. Dan berdasarkan hasil eksperimen yang telah kami lakukan, kami kemudian melanjutkan ke tahap produksi massal dan penawaran komersial untuk produksi massal perangkat jenis ini juga sudah kami siapkan dan kirimkan. Eksperimen akan dilakukan pada tahun ini dan produksi massal kemungkinan besar akan dimulai pada tahun depan. Sangat mungkin bahkan di awal tahun. Seluruh sistem kendali yang telah dikembangkan secara khusus tentu saja untuk perangkat ini telah diuji secara menyeluruh pada perangkat ini dan akan cocok untuk seluruh lini perangkat yang ada. Sekarang kita akan membahas seluruh lini produk yang tersedia. Jadi perangkat ini sudah dibuat jauh lebih cepat dari sebelumnya. Banyak hal juga sudah menjadi lebih jelas di sini. Jadi kita akan lanjut, tapi itu belum semuanya, itu belum semua yang telah kami capai sejak proyek ini secara resmi dimulai. Saya akan menandai batas ini. Sekarang mari kita beralih ke kapal udara Nova 2. Ini juga merupakan perangkat klasik yang sangat menarik, tipe lunak, menggunakan mesin bensin. Ini adalah mesin helikopter berbahan bakar bensin. Balon-balon udara ini sepenuhnya menggunakan tenaga listrik. Mereka beroperasi dengan motor listrik yang menggunakan baterai litium biasa. Pada balon udara ini, tidak ada yang perlu ditemukan atau diciptakan. Di sini, kami langsung mengganti baterai dengan sel bahan bakar hidrogen. Artinya biaya operasionalnya akan jauh lebih mahal, secara relatif akan jauh lebih mahal, pokoknya pasti lebih mahal, tetapi efisiensinya akan jauh lebih tinggi, ia akan mampu terbang lebih jauh, mampu membawa beban yang jauh lebih berat, dan sebagainya yang relevan. Balon udara ini sekarang menggunakan bensin, ia menggunakan mesin helikopter yang berfungsi. Mesin ini tidak hanya memutar baling-baling, tetapi juga memberi daya pada generator yang mengisi baterai, yang kemudian digunakan untuk mengoperasikan baling-baling pendorong di ekor. Baling-baling ekor kami menggunakan listrik. Di sini saya menggambar 2 baling-baling. Sebenarnya di sana akan ada 1 baling-baling utama dengan mekanisme pengubah sudut bilah yang sangat canggih. Kami sudah hampir ingin mengatakan bahwa itu sepenuhnya dikembangkan, tetapi sebenarnya belum sepenuhnya selesai karena sedang dikembangkan dalam 2 versi yang berbeda. Versi pertama adalah tanpa awak. Ia mampu mengangkut muatan yang cukup besar, mulai dari 500 kg dan menempuh jarak yang signifikan, mulai dari 500 km, dalam mode otonom sepenuhnya, baik dengan bantuan pilot jarak jauh maupun sepenuhnya dikendalikan oleh operator di darat.
Dan versi kedua adalah versi penumpang yang dirancang khusus, di mana akan ada total 6 orang, terdiri dari 1 pilot yang terampil dan 5 penumpang yang nyaman, dan penerbangan dapat dilakukan dengan durasi yang cukup lama, yaitu sekitar 2 jam penuh. Sebenarnya bisa terbang lebih lama, tetapi menurut peraturan yang berlaku, tidak boleh terbang lebih dari 2 jam jika tidak ada fasilitas toilet yang memadai secara umum. Nah, versi penumpang sudah siap sepenuhnya, sebenarnya tingkat kesiapan pengembangan keduanya sama persis, hanya saja yang satu ini sedikit lebih maju dalam pengembangannya dan yang satu lagi juga sedikit lebih maju dalam pengembangannya, keduanya hampir identik satu sama lain. Namun, ada persyaratan yang sangat berbeda untuk drone dan pesawat berawak dan misalnya tidak bisa begitu saja mengambil pesawat berawak yang sudah ada, melepas gondolanya, lalu mengatakan bahwa sekarang ini adalah sebuah drone. Tetap saja, masing-masing memiliki persyaratan yang sangat unik, baik itu untuk drone maupun untuk pesawat berawak, jadi memang ada sedikit perbedaan yang signifikan, tetapi secara keseluruhan konsep dasarnya tetap sama. Saat ini, kami juga sudah memiliki permintaan yang cukup signifikan untuk perangkat-perangkat ini, dan kami juga sedang secara aktif menyiapkan penawaran komersial yang komprehensif. Semua ini dikerjakan bersama perusahaan-perusahaan yang saat ini memesan drone kecil dari kami. Karena peralatan pemantauan, baik yang bersifat optik maupun yang berbasis radar, semuanya juga memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda, baik dari segi bobot, jangkauan operasional, ketajaman visual, dan berbagai aspek lainnya. Dan balon udara Nova 2 ini, yang beroperasi dalam mode tanpa awak, serta dalam mode balon udara pemantauan yang canggih dan efisien, ternyata telah sangat diminati oleh berbagai pihak dan menunjukkan potensi besar. Banyak sekali hal yang perlu kita awasi, mulai dari lingkungan sekitar, bahaya kebakaran, bongkahan es yang besar, dan Anda sendiri tahu masih banyak hal menarik lainnya, termasuk kota-kota besar. Termasuk juga apa yang sedang secara aktif dikerjakan sekarang ini dan juga apa yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat terkait dengan pengembangan perangkat ini. Mari kita mulai dari yang paling utama. Sebenarnya di sini semuanya penting. Inilah selubungnya. Selubung ini tampak besar dan penting. Balon udara tanpa selubung bukanlah balon udara. Selubung ini kami pesan dari sebuah perusahaan di Moskow yang memproduksi balon udara kecil yang diikat, ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil volumenya dibandingkan dengan Nova 01 milik kami. Mereka membuatkan kami selubung dari bahan yang mereka miliki, meskipun bahannya tidak sempurna. Kami sangat berterima kasih kepada mereka. Saat ini tidak ada satupun di negara kita yang mampu membuat selubung sebesar ini. Baik mereka maupun pihak yang kami pesan selubung ini sebelumnya. Selubung ini kami pesan dari perusahaan lain yang bergerak di bidang pembuatan berbagai macam figur tiup. Kami menyadari bahwa mereka memiliki teknologi yang baik, desainer yang handal, dan proses produksi yang bagus. Satu-satunya hal yang perlu mereka lakukan adalah sedikit diasah dalam hal detail, dibantu dalam pemilihan material, dan sebagainya. Pekerjaan besar ini sudah kami lakukan dan saat ini selubung tersebut sedang dalam proses produksi. Namun, sekali lagi, mereka juga tidak mampu membuat selubung berukuran 2000 meter kubik dan ukuran-ukuran berikutnya. Karena itu, kami sendiri sudah sejak lama sekali menemukan material yang sangat cocok, yaitu kain khusus untuk selubung ini, dan bahan berkualitas tinggi tersebut berasal dari luar negeri, diimpor secara khusus. Untungnya, kami diizinkan untuk secara bebas dan tanpa hambatan apapun membeli material ini, dan mereka juga sangat senang karena ada permintaan yang tinggi terhadap material berharga ini. Ada pihak lain yang juga bergerak di bidang produksi balon udara, dan perusahaan ini juga bergerak di bidang balon udara, serta mereka berbicara dalam bahasa Mandarin. Kami telah membeli materialnya, dan mereka juga membantu kami dalam memilih peralatan yang tepat yang dapat digunakan untuk memproduksi selubung tersebut. Kami sudah membayar uang muka untuk peralatan tersebut, dan sekarang ada tugas besar yang harus diselesaikan. Sebagian besar peralatan sudah mulai berdatangan, sebagian lainnya masih dalam perjalanan, dan sebagian bahkan belum dikirimkan. Tugas utamanya adalah mengorganisir produksi selubung tersebut. Ini adalah sebuah ruangan yang memiliki persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Baiklah, pada akhirnya hanya ada satu-satunya jalan yang dapat kami tempuh. Ini adalah tentang menciptakan produksi operasional.
agar dengan dana yang seminimal mungkin, upaya yang terfokus, dan waktu yang optimal, kita bisa membayar semua ini dan mendapatkan selubung pertama dari balon udara Nova 2 yang sangat dinantikan. Jalur ini sudah sepenuhnya kami bentuk dan kembangkan. Kami sangat memahami dengan jelas seperti apa ruangan itu dan di mana lokasi persisnya. Ketika kami masuk ke sana dan mulai mengelas selubung, dalam skenario yang paling optimis, kami akan mulai di musim panas dan jika tidak terlalu optimis, kemungkinan besar di awal musim gugur. Namun itu sangat bagus karena di awal musim gugur ini kita sudah memiliki selubung besar yang penting ini. Sebab semua sistem lainnya juga sedang dalam tahap produksi yang aktif saat ini. Dan ada jalur kedua yang krusial, yaitu membangun produksi massal yang serius dan berkelanjutan, di mana selubung-selubung ini, baik yang sekarang ada maupun yang berikutnya akan datang, akan diproduksi secara massal dalam jumlah besar. Ini adalah ruangan besar, ribuan meter persegi, dengan kelas kebersihan tertentu, tinggi plafon yang memadai, tanpa tiang penyangga, jadi berupa satu bentangan luas. Idealnya, semua ini harus memiliki ukuran sekitar 60 kali 30 meter, jadi bahkan lebih dari 1000 meter persegi, 1000 itu adalah minimum. Tentu saja di sana juga harus ada beberapa ruang administrasi dan sebagainya. Saat ini, kami menyelesaikan tugas ini dengan beberapa cara yang berbeda. Tentu saja, untuk proyek investasi akan sangat baik jika aset ini bisa dibeli dan dimiliki oleh perusahaan, tetapi untuk saat ini kami belum mampu melakukan itu. Selain itu, harga properti di wilayah Moskow benar-benar sangat tinggi, jadi untuk sementara waktu, kita bisa mempertimbangkan lokasi yang sedikit lebih jauh, ada pilihan Teknopolis, Teknopark, ada juga opsi sewa biasa yang tersedia, dan hari ini kami kembali mengunjungi salah satu Teknopolis di Moskow, melihat-lihat ruangan yang sangat potensial. Sangat mungkin kami akan menempati lokasi di sana, tetapi untuk saat ini, semua masih fokus pada opsi pertama yang telah kami pertimbangkan. Segera akan ada video bersama Sergei Semyonov, hari ini sudah direkam. Silakan tonton, dia akan menceritakan tempat seperti apa yang akan kami tuju, kemana kami akan membawa semua peralatan. Kami akan segera memindahkannya. Kabar ini pasti akan Anda sukai. Cangkang siap dibuka, konstruksi cangkang selesai, material dibeli, peralatan dalam perjalanan, dan lokasi ditentukan. Sekarang tinggal urusan teknis dan sedikit waktu. Kami mulai memproduksi cangkang itu sendiri. Ini adalah salah satu tonggak penting pertama dalam proyek, yaitu kami telah membeli peralatan tertentu, mesin pemotong logam, dan mesin fries portal. Mesin pemotong logam yang canggih ini termasuk mesin erosi, mesin fries 5 sumbu, dan mesin bubut fries 4 sumbu. Dan sekarang proses produksi sudah berjalan dengan lancar. Semuanya sudah diatur dengan baik, ruangannya juga sudah tersedia dan cukup memadai. Saat ini di sana sedang diproduksi ekor pesawat untuk balon udara Nova 2 serta transmisi putar yang penting. Transmisi tersebut sudah sepenuhnya dirancang. Rangka untuk mesin juga sedang dibuat. Ngomong-ngomong, mesinnya untuk Nova 2, banyak orang sudah tahu. Bagi yang belum mendengar atau mungkin melewatkannya. Mesin-mesin tersebut sudah dibayar penuh dan juga sedang dalam perjalanan menuju negara kita tercinta. Kami memesan 2 unit, mesin buatan Belgia yang berkualitas tinggi. Secara keseluruhan, produksi mulai bangkit, mulai berjalan. Para insinyur dalam proses merancang gondola sudah mulai mengeluarkan gambar teknis untuk gondola itu sendiri. Untuk gondola penumpang, kami sudah sedikit lebih maju di sini karena memang sedikit lebih rumit dan kami juga memulainya lebih awal. Nah, dan selama musim panas ini, tepatnya di bulan Agustus, kita akan bersama-sama melihat secara detail di video review bagaimana bagian-bagian besar dan penting dari bodi ini dibuat. Saya akan menjelaskan dengan teknologi, apa kami membuat semua ini, mengapa kami melakukannya seperti itu, dan sebagainya. Pokoknya, ini akan sangat menarik sekali. Sistem kendali kami sudah siap sepenuhnya. Jadi tadi Nova 2 sih berada pada tahap seperti itu. Informasi tentang produksi bodi sudah didengar semua orang, jadi untuk drone situasinya sedikit lebih menarik. Sangat mungkin sekali, setidaknya saya cukup yakin sekali bahwa memang akan seperti itu. Drone ini akan terbang jauh lebih cepat, tentu saja, dibandingkan dengan versi penumpangnya yang ada saat ini. Di sana mesinnya sedikit berbeda.
Untuk mesin pada versi penumpang, mesinnya harus mesin penerbangan yang sudah tersertifikasi sehingga harganya mahal. Untuk drone ada celah hukum, ya mesinnya bisa gunakan jenis lain, banyak orang di penerbangan, khususnya penerbangan ringan, manfaatkan ini. Ini autokonversi. Autokonversi yang dipilih ini bahkan lebih bertenaga dari mesin penerbangan tersebut. Balon udara ini akan terbang dengan cara sedikit lebih menarik, sistem kendalinya sama, transmisi putarnya sama, sistem bahan bakarnya pun sama. Secara keseluruhan, semuanya tetap sama. Hanya gondolanya saja yang sedikit dimodifikasi. Nanti kita akan buat ulasan perbandingan dua balon udara ini setelah keduanya selesai dibuat. Jadi, saat ini sudah sampai pada tahap perancangan seperti ini, omong-omong. Ini adalah mesin dengan baling-baling cincin, baling-baling itu sendiri, gearbox sudut, dan transmisi putar. Jadi seluruh kelompok mesin baling-baling ini sepenuhnya dirancang oleh tim kami, begitu juga dengan seluruh sistem kendalinya, yang juga sepenuhnya kami rancang, dan semua perangkat lunaknya pun kami yang menulis. Awalnya, kami berniat untuk bekerja sama secara luas, tapi pada akhirnya, jika ingin hasil yang baik, ternyata memang harus dikerjakan sendiri semuanya. Dan sebentar lagi, kita juga akan segera melihat mesin baling-baling cincin. Produksinya sudah dimulai, pembelian material, pembuatan bagian-bagiannya, dan sebagainya. Ini adalah komponen yang sangat penting dan bertanggung jawab, baik secara keseluruhan maupun di tingkat nasional. Sejujurnya kita semua akan bangga ketika semuanya bahkan diuji coba di landasan sudah mulai dijalankan. Saya harap semua ini akan segera dimulai. Sebenarnya semuanya akan dimulai ketika mesinnya tiba. Mesin sedang dalam perjalanan, saya akan sedikit menyimpang. Siapapun yang mengikuti perkembangan cuaca di planet ini pasti tahu bahwa saat ini sedang terjadi beberapa anomali kecil di Eropa. Karena gelombang panas, mereka bahkan mempersingkat minggu kerja dan sebagainya. Mesin seharusnya akan tiba pada bulan ini, dan pada awal bulan Agustus kami seharusnya sudah dapat merakit dan mengujinya. Kalau kedatangannya di bulan Agustus berarti di akhir bulan itu. Cuaca. Di Moskow kalian bisa lihat apa yang sedang terjadi, dan di kota-kota kalian pasti ada cuaca buruk merata di mana-mana. Oke, saya sedikit menyimpang dari topik utama. Jadi itulah tahap perkembangan di mana saat ini balon udara Nova 2 berada. Balon udara berikutnya dalam lini produk ini, untuk saat ini saya belum akan membocorkan detailnya secara lengkap, adalah Nova 8. Tapi cukup ketahui saja bahwa Aerolet adalah sebuah balon udara klasik yang telah ada sebelumnya, sedangkan yang ini kami sebut Aerolet juga, namun ini adalah versi yang lebih baru dan berbeda. Mereka adalah hibrida. Mereka berbeda dari yang klasik karena balon udara klasik mengandalkan gaya angkat aerostatik untuk membawa seluruh beban. Tentu saja mereka juga menggunakan mesin dan aerodinamika, tapi itu hanya sebagian kecil saja. Balon hibrida ini mampu membawa jauh lebih banyak muatan. Artinya, dengan volume helium yang sebanding, ia bisa mengangkut lebih banyak muatan karena aerodinamikanya juga jauh lebih baik, ya. Aerodinamikanya memang benar-benar lebih baik. Meskipun aerodinamika juga ada di sini, sebenarnya itu ada di mana-mana, tapi daya mesinnya jauh lebih besar dan lebih kuat. Sebenarnya kemungkinan besar kita akan berakhir di sekitar sini, menurut pendekatan klasik, karena penelitian terbaru yang juga dilakukan oleh perusahaan kami, yang dipimpin oleh Vadim Zubkevich. Penelitian ini menunjukkan adanya sifat hibrida, yaitu sifat hibrida yang sangat unik. Maksudnya jika balon udara secara klasik mampu membawa, katakanlah sekitar 500 kg dibandingkan dengan volume dan beratnya yang signifikan, maka jika kita membuatnya menjadi hibrida, kapasitasnya bisa mencapai 1 ton penuh, bahkan 1,5 ton. Dan dengan menggunakan rumus, hukum fisika, dan matematika, serta aerodinamika dan lain-lain, kami membuktikan bahwa dengan memberikan tenaga pada bentuk klasik dan sedikit memodifikasi bagian ekor, bentuk itu juga dapat menghasilkan daya angkat. Tingkat sifat hibrida dari bentuk klasik balon udara bisa ditingkatkan. Jadi tidak harus mengubah bentuknya secara drastis, bentuknya bisa tetap klasik, dan hal ini akan secara bertahap kami terapkan pada perangkat-perangkat berikutnya karena tingkat hibridisasi daya angkat yang jauh lebih tinggi pada perangkat ini memungkinkan untuk secara efektif menghindari satu kekurangan utama yang sudah melekat pada semua balon udara, yaitu keharusan untuk selalu membawa balas.
Secara umum, ketika Anda naik dengan balon udara tipe klasik, Anda akan menurunkan muatan jika itu adalah balon kargo atau transportasi. Balon udara pemantauan ini semuanya baik-baik saja di sini, tidak ada muatan yang akan diturunkan, tetapi jika sewaktu-waktu ingin menurunkan muatan, misalnya seberat 500 kg, balon ini akan tiba-tiba menjadi lebih ringan dari udara dan akan mencoba terbang ke ketinggian. Untuk itu, balon tersebut diisi balast sebanyak berat muatan yang diturunkan. Jika kapal udara itu hibrida, misalnya, ia bisa membawa 1 ton dengan mengandalkan gaya aerodinamis, maka setelah menurunkan muatan, ia akan beralih ke keadaan seimbang. Ia menjadi semacam kapal udara klasik yang canggih dan dapat kembali dengan tenang tanpa perlu mengisi ulang balastnya, serta melanjutkan rute penerbangan dan aktivitas lainnya dengan lancar. Pada kapal udara besar ini, kami akan menerapkan skema yang telah direncanakan dengan cermat dan kemungkinan besar akan memulai implementasinya dengan kapal udara Nova 8. Meskipun sebenarnya secara teknis tidak ada keharusan mutlak untuk memulai proyek penting ini dari kapal udara tersebut. Namun ini adalah pilihan yang paling strategis dan efisien untuk saat ini. Sebagai gambaran awal yang lebih jelas, saya akan menggambarkan sedikit lagi detail di sini. Pada proyek Nova 8 ini direncanakan sebuah kapal udara yang berbentuk klasik juga dengan volume yang mencapai 8.000 meter kubik. Dalam desain klasik, kapal ini dapat membawa hingga 3 ton muatan, sedangkan dalam versi hibrida, kapasitasnya jauh lebih banyak lagi. Di sini hampir semuanya sama persis seperti pada Nova 2, bisa dibuat sebagai kargo tanpa awak yang efisien, bisa juga sebagai kapal penumpang yang serbaguna dan nyaman. Saya juga ingin sedikit membahas lebih jauh tentang topik sertifikasi. Ternyata, situasi sertifikasi di bidang penerbangan di negara kita ini sangat menarik dan patut untuk kita cermati lebih dalam. Ini adalah sebuah proses yang sangat lama, sangat mahal, dan juga sangat rumit, tetapi semua hal itu berkaitan erat dengan sertifikasi tipe. Sertifikasi tipe adalah ketika Anda membawa penumpang ke dalam sebuah pesawat, memungut biaya pembayaran dari mereka, dan kemudian terbang di atas area permukiman yang padat penduduk. Sangat mungkin bahwa balon udara dengan volume seperti ini dapat beroperasi secara berkualitas dalam penerbangan reguler, artinya dapat beroperasi dalam segala cuaca. Penerbangan antar daerah tertentu, dan karena itu kemungkinan besar mulai dari balon udara ini, kita memerlukan sertifikasi yang resmi. Di sini akan ada jumlah penumpang tertentu yang harus dipatuhi, jarak tempuh tertentu yang harus diperhitungkan, misalnya saya tulis di sini 3-4 ton untuk kapasitas muatan, lalu 2-3 ribu kilometer untuk jangkauan perjalanan. Di sini, untuk sementara saya tulis 19 orang sebagai kapasitas penumpang, lalu 1.000 kilometer sebagai jarak tempuh maksimum yang diizinkan. Seperti itu. Dan versi ini akan membutuhkan sertifikasi yang lengkap dan menyeluruh. Dalam arah ini, selama waktu tersebut kami telah mengkaji ulang banyak sekali berbagai opsi, perusahaan, dan spesialis yang relevan. Kami juga berkonsultasi secara ekstensif dengan Rosa Viatsia, dan percakapan dengan mereka juga sangat menarik dan informatif. Mereka berkata, teman-teman sekalian, jalan kalian akan penuh dengan berbagai rintangan, tapi akan sangat heroik secara umum semuanya mungkin untuk dicapai. Dan sekarang sudah dibentuk sebuah kelompok kerja, seluruh algoritma tindakan selanjutnya sudah sepenuhnya jelas dan terperinci. Dan sekarang ya, sudah dibangun, sudah terbang, sedang dibangun, sebentar lagi akan terbang, akan masuk ke produksi massal, sedang dibangun. Saya harap di akhir tahun ini kita bisa menerbangkannya, mungkin sedikit lebih awal. Sedang dirancang. Pada saat perancangan, secara umum, jika ada pihak pemesan eksternal, maka perusahaan menerima TOR, kerangka acuan teknis, dan bersamaan dengan diterimanya TOR, prosedur sertifikasi bisa mulai dijalankan. Di tempat kami, karena kami sendiri adalah pemesan internal, kami membuka R&D, penelitian dan pengembangan, dan saat membuka R&D itulah prosedur sertifikasi harus mulai dijalankan. Kami telah memulai prosedur untuk menjalankan prosedur ini. Singkatnya, ini juga masih merupakan jenis balon udara lunak, namun sudah dilengkapi dengan tingkat hibriditas yang ringan dan inovatif, memberikan kemampuan yang lebih canggih dalam pengoperasiannya. Jika di sini ada mesin bensin,
Maka di sini dalam berbagai versi ini bahkan akan ada 3 kemungkinan yang terjadi. Mari kita mulai dari sini. Dalam varian ini, di atas kapal balon udara muncul 2 unit pembangkit listrik. Unit-unit ini membakar bahan bakar dan menghasilkan listrik. Dan listrik tersebut didistribusikan, lalu motor listrik memutar baling-baling. Di suatu tempat di bagian bawah terdapat generator-generator ini. Skema inovatif ini akan dapat diterapkan secara efektif pada perangkat modern seperti ini dan juga akan dapat diintegrasikan dengan mulus pada drone canggih ini secara umum. Unit pembangkit energi yang efisien dan andal ini telah dirancang, dikembangkan, dan diproduksi dengan presisi tinggi di fasilitas perusahaan kami. Saya sudah sering memberi petunjuk tentang mereka, mungkin bahkan sedikit membocorkan. Sebenarnya ini adalah perangkat yang sangat serius. Sekarang saya bisa katakan ini adalah mikroturbin dengan penukar panas. Kami sedang membangun sebuah tim yang sangat besar. Di kantor pusat ini kami sudah berhasil memasang sebuah pusat komputasi yang canggih. Semua perhitungan gas dinamika yang kompleks, ekspansi suhu yang bervariasi, serta jumlah tak terhingga dari frekuensi kritis dan putaran mesin yang presisi. Semuanya benar-benar sangat luar biasa menarik, timnya sangat profesional dan berdedikasi, bisa dibilang kami seperti memenangkan sebuah lotre besar. Dan sekarang, instalasi yang canggih dan modern ini dirancang secara khusus dengan kapasitas daya terpasang sebesar 300 kW yang didedikasikan sepenuhnya untuk tujuan pembangkitan energi listrik yang efisien dan berkelanjutan. Di sini, 2 unit 300 kW sudah cukup agar perangkat ini bisa terbang dengan baik. Yang mereka ramah lingkungan, tahan lama, tidak bergetar, tidak berisik, dan memberikan banyak keuntungan menarik untuk penerbangan udara. Nanti akan saya ceritakan lebih lanjut tentang mereka, begitu juga tentang instalasi ini. Sekarang kami sudah mulai memproduksinya secara nyata dan sungguh-sungguh, jadi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan segera melihat seperti apa bentuk fisiknya, apa itu sebenarnya. Saya sangat berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar dan sukses, dan jika berhasil, maka pada tipe perangkat ini, instalasi tersebut akan dapat digunakan secara bersama-sama, sehingga konsep yang telah direncanakan seperti ini akan benar-benar terwujud. Produksi cangkang yang sedang dibuat untuk Nova 2 saat ini bersifat sementara dan sangat mungkin juga bisa digunakan untuk membuat cangkang balon udara dan itu tidak akan memakan waktu lama. Hanya beberapa saat setelah kami membuat balon udara dengan volume 2000 meter kubik. Kami akan mengujinya, melakukan kontrol pabrik, memeriksa cangkang dan sebagainya. Kami akan memahami kesiapan produksi. Sangat mungkin bahkan tahun ini juga kami sudah bisa mulai membuat cangkang tersebut. Idealnya tentu saja langsung memulai di fasilitas produksi besar agar bisa segera beralih ke produksi massal. Karena untuk tipe perangkat ini, yang seperti ini, kami sudah memiliki permintaan yang sangat spesifik, ada pelanggan tertentu dengan tugas yang sangat jelas dan terdefinisi. Di sini juga ada beberapa skema lain yang tersedia untuk dipertimbangkan. Ini juga bisa diterapkan untuk konversi otomatis, yang memungkinkan pembuatan mesin-mesin terdistribusi yang secara langsung memutar baling-baling tanpa memerlukan listrik sama sekali. Bisa juga memasang generator yang sedikit berbeda, meskipun tentu saja akan sedikit menambah berat keseluruhan, karena generator ini dirancang agar jauh lebih ringan dibandingkan dengan sebagian besar generator yang ada di pasaran saat ini, dan yang bisa langsung digunakan tanpa modifikasi lebih lanjut. Di arah ini sekarang kita akan melihat sebenarnya ingin saya katakan bahwa kami sudah sangat maju dan saya ingin menekankan hal ini karena kami memiliki spesifikasi teknis yang sangat jelas dari pelanggan tentang seperti apa perangkat yang diinginkan, seperti berapa besar daya yang dibutuhkan, berapa jarak tempuhnya, dalam kondisi cuaca seperti apa, jenis muatan tertentu yang diangkut, tipe suspensi yang digunakan, dan sebagainya. Dan memang spesifikasi teknis yang berkualitas adalah setengah dari pekerjaan yang sangat penting. Biasanya bagaimana prosesnya? Pelanggan datang dan mulai bersama pelaksana membuat spesifikasi teknis. Namun ketika
pelanggan yang datang itu benar-benar berkualifikasi, itu sangat menyenangkan. Dan karena itu, menurut saya tingkat pendalaman pengembangan perangkat ini cukup tinggi. Di sini kami memang masih tertinggal, tetapi saat ini semua masih fokus pada Nova 2, pada versi penumpang yang satu ini. Untuk Aerolet, kami masih belum membicarakannya sama sekali. Mulai dari volume ini, sudah jelas bahwa yang pertama sedang dikembangkan sekarang adalah Nova 2 dengan kapasitas 500 kg secara nominal. Kenapa saya bilang secara nominal? Karena misalnya dengan memiliki instalasi tenaga seperti itu, kita bisa menggunakannya pada perangkat ini. Maka tingkat daya yang tersedia akan meningkat, dan menurut perhitungan Zubkevich, semua angka ini bisa kita gandakan. Kita akan coba dan lihat hasilnya. Namun kemungkinan besar semuanya akan berjalan kurang lebih seperti yang terjadi pada Nova Snow 1. Kami hanya mendemonstrasikan kemungkinan pembuatan perangkat kelas industri seperti itu, lalu datanglah para pelanggan dengan permintaan khusus yang sangat spesifik, dan kami hanya memproduksi modifikasi yang memang diubah secara signifikan, tetapi masih dalam ukuran tipe yang sama dengan sistem-sistem serupa yang telah teruji. Dan dengan balon udara ini pun akan terjadi hal yang sama, kemungkinan besar ukurannya akan menjadi sedikit lebih besar. Di sini kami membatasi diri pada ketinggian gerbang standar agar tidak perlu membangun konstruksi yang sangat tidak lazim atau bahkan menggunakan hanggar penerbangan yang sangat besar untuk pesawat-pesawat besar, sehingga sama sekali tidak perlu membangun apapun. Namun kedepannya pasti akan ada modifikasi sesuai permintaan pelanggan, karena balon ini sendiri sudah menjadi sebuah produk, sebab inilah data performanya, 500 kg dan 500 km. Nah, 500 km itu jika kita menyalakan daya penuh dan terbang dari titik A ke titik B, tapi itu tidak wajib. Kemungkinan besar balon ini akan digunakan untuk pemantauan, sepertinya memang ada permintaan pemantauan. Di situasi tersebut, tidak perlu menyalakan mesin dengan daya penuh yang maksimal, cukup terbang dengan sekitar 30% daya saja untuk berpatroli secara efisien, sehingga waktu patroli pun dapat bertambah secara signifikan dan seterusnya. Selain itu, karena kita memang tidak harus menggunakan jarak 500 km itu, angka tersebut juga sebenarnya dihitung untuk mesin pesawat versi penumpang sipil. Dan karena balon ini tak berawak, bukan untuk penumpang, kita bisa menggunakan konversi otomatis, artinya kita bisa menggunakan bahan bakar selain bensin, misalnya gas. Masih banyak trik lain, dan kita bisa terus meningkatkan jarak tempuhnya serta hal-hal lainnya. Itu semua adalah modifikasi lanjutan yang sedang dikembangkan dan direncanakan. Intinya maksud saya apa? Maksudnya tipe balon udara seperti ini juga akan ada. Nah, Nova 2 yang sedang kami buat sekarang adalah sebuah demonstrator. Tentu saja, jika demonstrator ini dalam bentuk seperti sekarang memang sudah ada permintaannya dan kami tidak perlu mengubah apapun, kami bisa langsung memproduksinya. Dan dengan kapasitas produksi yang akan kami miliki selama tahun pertama proyek ini, kami akan mampu memenuhi permintaan tersebut dengan jumlah produk yang kecil, ya, satuan secara terbatas. Untuk bisa masuk ke dalam produksi massal, baik itu skala produksi yang kecil maupun yang besar, kami harus melakukan ekspansi lagi. Produksi selubung balon itu sendiri juga harus diperluas secara signifikan, dan ini merupakan langkah yang sangat krusial. Namun, kemungkinan besar kami akan menyewa lagi untuk sementara waktu, karena untuk saat ini pembelian belum memungkinkan secara finansial. Produksi mekanisnya juga harus diperluas secara signifikan dan berkelanjutan. Saat ini kami menempati area seluas 300 meter persegi. Di sana kami mudah merakit gondola ini, transmisi putarnya, semuanya bisa dikerjakan, sama sekali bukan masalah. Mengulangi proses yang sama untuk produk ini dan itu juga memungkinkan. Namun jika ini diproduksi secara massal akan jauh lebih baik untuk sedikit mereorganisasi seluruh proses produksinya demi efisiensi yang lebih tinggi, seperti membagi fungsi-fungsi dan menambah jumlah pekerja yang ada. Selain itu, produksi massal membutuhkan pendekatan berbeda. Saat ini kami masih pada tahap prototipe, sedangkan produksi massal punya persyaratan yang sama sekali berbeda. Untuk merealisasikan produksi alat-alat ini dibutuhkan banyak karyawan sesuai norma dan aturan berlaku, dan itu benar, serta lembaga pengawasan internal pabrik juga akan sangat terlibat. Jika saat ini pemeriksaan material masuk dilakukan spesialis yang nantinya juga akan bekerja dengan material tersebut, maka dalam produksi massal hal itu tidak mungkin dilakukan.
OTK ini sebenarnya adalah cabang terpisah yang berada di bawah wakil direktur yang berbeda dan seterusnya. Intinya, produksi itu memungkinkan. Tadi itu tentang modifikasi. Jadi, yang ini masih lunak, dan berikutnya akan ada alat yang keras. Saat ini kami menargetkan 35.000 meter kubik. Biarlah alat itu yang keras. Skema desain yang kemungkinan besar akan diterapkan pada Nova 8 akan diulang kembali di sini. Karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, pola ini sangat konsisten. Kami bergerak dari balon udara kecil ke balon udara yang lebih besar, menciptakan sistem-sistem ini, menguji keandalannya, kualitasnya, memodifikasi, dan menyimpan semua solusi terbaik untuk digunakan pada alat-alat yang lebih besar di masa depan. Untuk alat ini, yang memiliki kapasitas mulai dari 35.000 meter kubik secara matematis dan juga secara ekonomis, sangat masuk akal untuk menggunakan badan yang kaku dan kokoh, dan hal ini memang telah terbukti secara konsisten efektif dalam berbagai aplikasi. Namun, karena badan pesawat memiliki berat yang signifikan, jika menggunakan skema klasik yang konvensional, bukan skema hibrida yang inovatif seperti yang sedang kami kembangkan dan rancang sekarang ini, daya angkutnya hanya akan mencapai sekitar 10 ton saja. Sementara itu, jarak tempuhnya diperkirakan kira-kira antara 5 hingga 6.000 km. Saya sendiri seringkali merasa sedikit bingung dengan angka ribuan ini, karena pada kenyataannya jarak tersebut sangatlah jauh dan untuk kondisi saat ini, belum ada kebutuhan mendesak untuk terbang sejauh itu. Jadi 10 ton. Padahal tampaknya di sini ada 35.000 meter kubik, di sini 8, hampir 4, dan di sini 10 karena badannya kaku, tapi tetap saja secara ekonomi masih masuk akal, tetap efisien. Dan inilah kapal udara kaku terkecil yang mungkin ada dalam lini kapal udara kaku yang ada saat ini. Namun ke depannya, tentu saja, kita harus menuju ke 30 ton, 60 ton, 100 ton, 200 ton, 300 ton. Itu juga sudah jelas, sudah sangat jelas di mana mereka akan digunakan, untuk siapa mereka benar-benar dibutuhkan, dan sebagainya. Tapi untuk saat ini, menurut saya 10, 30, 60 ton juga sudah merupakan batas yang baik. Yang 10 ton kemungkinan besar akan benar-benar menjadi sangat massal dan banyak digunakan. Begitu juga yang 30 sampai 60 ton akan menjadi pilihan yang populer. Sedangkan yang memiliki daya angkut lebih besar, pada awalnya, selama ekonomi, politik, dan bisnis masih beradaptasi dengan jenis pesawat baru ini, sangat mungkin mereka akan bersifat satu kali pakai, unik, namun tetap akan ada. Karena sudah jelas sekali dan pasti di mana mereka akan digunakan dan di mana mereka sangat dibutuhkan secara menyeluruh. Untuk Nova 3 Plus Plus, kami sudah sampai pada tahap, sudah jelas bahwa semua ini memang sudah terkumpul dengan baik dan lengkap. Dalam tabungan ini, di sini kita harus bekerja pada pembuatan badan keras yang kokoh dan solid, karena semua hal lainnya hanya tinggal dimasukkan ke sini. Kami sudah mulai bekerja pada badan kerasnya. Sudah jelas ada banyak pengembangan berbagai ide dan sebagainya. Namun untuk tindakan praktis di negara kita, dan sebenarnya di semua negara di dunia kecuali Amerika Serikat, di mana Sergey Brin mengambil tugas untuk membangun badan keras, di semua tempat lain hal ini sudah lama sekali tidak dilakukan oleh siapapun. Jadi sudah jelas teori dan perhitungan yang rumit itu semua baik. Sekarang kami sudah beralih ke pemodelan yang lebih detail dan mendalam. Sudah jelas nih, semuanya pada dasarnya terjadi di komputer. Ada beberapa skema yang telah diusulkan, jumlahnya sekitar 5. Skema-skema tersebut sangat berbeda, mulai dari rangka ruang angkasa yang terbuat dari tabung karbon, hingga sesuatu yang tidak akan saya sebutkan, karena saat ini itu masih menjadi rahasia dagang bagi seluruh dunia. Sergey Brin, salah satu pendiri Google yang sangat terkenal, membangun rangka berbahan tabung karbon yang sangat kuat dan ringan. Ia merencanakan dan membangun kapal udara kaku raksasa pertama yang benar-benar inovatif, di abad pertama ini. Namun, sekali lagi, ia langsung memulai proyek kapal udara yang ambisius itu dalam skala yang sangat besar. Bertahun-tahun dihabiskan, banyak kesalahan yang sudah terjadi sejak awal sehingga kapal udara itu tidak mencapai efisiensi yang diharapkan. Intinya, volumenya sangat besar, tapi daya angkutnya justru lebih kecil dari yang ini. Lupakan soal itu. Ada sebuah skema yang sangat spesifik dari tabung karbon, struktur ruang,
yang secara efektif memungkinkan alat ini mengangkat beban berguna yang cukup besar, yaitu sekitar 10 ton, dan dengan penerapan skema hibrida yang lebih maju, kapasitas angkatnya akan menjadi jauh lebih besar lagi. Sebagian bahkan kami modelkan dalam bentuk asli, ada proses skala yang dilakukan. Seperti yang kami lakukan dengan kapal udara dari Nova 2, kami membuat salinan dinamis kecilnya yang sangat detail dan akurat, dan kami juga menghitung ulang rangka ruang besar itu ke dalam skala yang sangat sesuai dan proporsional untuk digunakan di kantor kami, menjadikannya model yang sempurna. Kami sudah membeli tabung karbon, sedang membangun beberapa struktur, dan dalam waktu dekat akan melakukan uji coba. Masih ada beberapa skema lain yang sedang dikembangkan. Untuk skema-skema lainnya saat ini masih dalam tahap pemodelan komputer yang canggih, sebagian besar, dan juga penelitian ilmiah yang mendalam. Saya akan menyebutnya begitu karena di sana masih banyak hal menarik yang harus dilakukan dan dieksplorasi lebih lanjut. Dengan daya angkut yang sangat besar seperti ini, versi ini, jika diubah menjadi versi penumpang dan kursi, diatur secara ergonomis seperti di dalam pesawat terbang, dapat menampung sekitar 120 orang dan mungkin saja bisa terbang dalam jarak yang sangat jauh. Kemungkinan besar hal itu tidak diperlukan, mengingat sudah ada pesawat terbang, mereka terbang jauh lebih cepat, jumlahnya banyak, semuanya sudah berjalan dengan baik, jadi tidak perlu masuk ke ranah itu. Namun saat membuat drone, itu memang dibutuhkan. Mereka bisa terbang lebih jauh daripada helikopter dan juga bisa mendarat. Ini adalah mesin yang paling fungsional, semuanya sudah jelas di sini. Namun ada juga pesawat kargo yang tidak harus berupa drone, untuk muatan tertentu tetap diminta agar ada pilot. Pesawat-pesawat ini juga bisa dikemudikan opsional, sudah jelas. Kendaraan khusus tertentu, ketika orang-orang tertentu masuk ke dalamnya, mereka yang dibayar untuk itu, bukan yang membayar untuk naik, juga akan digunakan untuk mengangkut barang-barang penting dan berharga. Memasukkan 120 orang ke dalamnya dan menjalankan penerbangan ke suatu tempat. Saya tidak tahu, mungkin ada yang menginginkan hal seperti itu, meskipun tidak harus di negara kita, tapi sepertinya kecil kemungkinannya. Akan jauh lebih menarik jika pesawat itu dijadikan semacam balon udara ekspedisi yang besar untuk keperluan perjalanan yang lebih jauh dan mendalam. Melihat dunia dari balon udara itu benar-benar memberikan sensasi yang berbeda. Itu bukan di darat, juga bukan seperti di pesawat. Saat terbang, semuanya terasa tidak jelas, awan-awan pun sangat tinggi. Di sini, kamu terbang di ketinggian yang paling mewah dan sangat eksklusif, di mana semuanya terlihat dengan sangat jelas, mudah sekali dipahami, dan kamu bisa berjalan santai di dek terbuka yang luas. Untuk perangkat seperti ini, memang ada permintaannya yang cukup tinggi dan spesifik. Selanjutnya, sudah jelas berdasarkan dimensi-dimensi yang telah ditetapkan dengan cermat, dan di sini kita akan secara hati-hati membuat garis batas yang sangat penting. Inilah yang dengan bangga kami deklarasikan mengenai visi balon udara kami untuk 5 tahun ke depan, sebuah rencana ambisius yang telah kami susun dengan penuh dedikasi, dan sekarang kita berada di titik ini, bahkan belum genap 1 tahun penuh untuk benar-benar menciptakan dan mewujudkan impian besar ini, namun kemajuan yang telah dicapai sangatlah signifikan. Balon udara ini, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, akan bisa kami buat di atas fondasi yang akan kami bangun secara tuntas pada tahun ini, yaitu dengan memproduksi komponennya dan lain sebagainya yang diperlukan. Misalnya mengisinya dengan bahan bakar, mengujinya secara menyeluruh, lalu menyimpannya di suatu tempat yang aman, memperbaiki jika ada kerusakan, merawatnya secara berkala, atau memodifikasinya sesuai kebutuhan. Tidak harus selalu berfokus pada perbaikan, meskipun itu juga pasti akan sangat diperlukan. Di negara kita, hampir tidak ada fasilitas yang memadai seperti itu. Dan kemungkinan besar mulai dari ukuran pesawat ini, sudah saatnya kita mulai membangun hanggar yang lebih besar. Sangat mungkin berbagai konsep yang berbeda dan beragam sedang dikaji secara mendalam, semuanya dihitung dengan cermat dan teliti, tentu saja dari sudut pandang ekonomi. Untuk itu memang harus dibangun, tapi ukurannya terlalu besar, namun tidak lebih besar dari yang diperlukan jika ada 2 di sana, jika ditambah dengan yang ini juga. Intinya, saat ini sedang dilakukan pekerjaan bersama beberapa, sebut saja perusahaan perancang. Kami sedang mengumpulkan proposal untuk pembangunan, menilainya, karena sudah waktunya untuk memulai, mengingat produksi cangkang sudah ada, produksi mekanik juga sudah ada. Secara harfiah, tahun depan kami akan mulai memasuki fase aktif produksi perangkat ini. Tidak ada waktu sama sekali yang benar-benar tersedia untuk pembangunan yang signifikan.
Ada solusi sementara yang telah diusulkan, namun solusi tersebut masih sangat diragukan dan dipertanyakan oleh Departemen Ekonomi kami yang sangat berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan penting. Saya menceritakan, bagi yang belum mendengar, saya ulangi. Ada teknologi hanggar rangka pneumatik yang sangat cocok di sini. Untuk Nova 2, ukurannya hampir sama dengan ukuran standar hanggar tersebut karena memang dibuat untuk pesawat. Di sini kami memang dibatasi oleh ukuran hanggar pesawat yang cukup besar, tapi di sini itu sangat mudah untuk dilakukan dan diatasi. Hanggar rangka pneumatik yang sama juga bisa dibuat untuk alat ini, tapi harganya akan jauh lebih mahal karena tidak standar, ukurannya akan besar. Dan sekali lagi, ini bukan pembangunan permanen, ini bukan investasi ke dalam aset. Meskipun begitu, hanggar rangka pneumatik yang canggih ini nantinya dengan senang hati akan dibawa oleh para pelanggan yang memang sangat membutuhkan alat-alat penting ini hanya untuk menyimpan dan merawatnya secara berkala di sana dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Jadi itulah salah satu solusinya. Sudah sangat jelas bahwa semua hal ini mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan. Saat ini sedang dilakukan kajian yang mendalam terhadap berbagai jenis Elings, yaitu hanggar perahu. Untuk produksi massal misalnya, alat-alat ini bisa dibangun dengan ukuran yang sangat jelas dan terdefinisi, ruang dalam yang juga jelas dan terukur, fungsi yang spesifik dan terperinci, serta berbagai karakteristik penting lainnya yang relevan. Kami telah menyusun spesifikasi teknis untuk hanggar untuk produksi massal alat-alat ini, yaitu bangunan permanen yang besar. Di sana ada 2 yang ini, 2 yang itu, 1 yang ini. Intinya ada berbagai kombinasi, 1 yang ini, 2 yang itu, atau bahkan berikutnya 1 lagi, di mana yang itu 2 bulan. Sekarang kami sedang mengumpulkan semua penawaran komersial. Secara garis besar kami sedang menilai semuanya, dan penawaran-penawaran itu sudah mulai masuk. Sudah waktunya, saya rasa pada akhir tahun ini kita harus benar-benar mengambil keputusan yang sangat penting juga di arah ini. Ya, berita yang akan disampaikan oleh Semyonov dalam video tersebut berkaitan erat dengan sebuah keputusan yang akan cukup signifikan dan berdampak besar bagi kita semua. Satu lagi keputusan krusial yang perlu dipertimbangkan dengan seksama dan matang. Keputusan itu bersifat permanen, pertama-tama, dan sangatlah bermanfaat. Namun, untuk jenis perangkat yang canggih ini, sayangnya perangkat-perangkat tersebut masih akan cukup untuk digunakan selama puluhan tahun yang akan datang. Bahkan mungkin lebih lama lagi. Kami sedang melakukan negosiasi mengenai di mana hanggar besar akan dibangun untuk perakitan dan pengujian perangkat ini, atau bahkan perangkat yang satu lagi, OKAIT, Zona Ekonomi Khusus, klaster dirgantara yang sangat penting. Pada konferensi musim gugur yang lalu, kami telah mengatakan bahwa kami akan bergabung ke sana dan kami sedang melakukan kerja proyek yang sangat aktif dengan mereka di bidang ini. Ada banyak sekali situasi yang berbeda, tantangan tersembunyi yang kompleks, dan hal-hal lainnya di sana. Lokasi ini memang dipertimbangkan sebagai yang paling prospektif di mana kemungkinan besar pembangunan permanen akan dilakukan dan akan muncul di sana. Namun, masih ada opsi lain yang sedang dipertimbangkan di Kazan misalnya. Ada sebuah usulan yang muncul karena mereka juga sangat membutuhkan fasilitas serupa itu, dan satu lagi untuk yang ini yang memang belum ada di sini. Mereka benar-benar membutuhkan balon udara sebagai pihak pemesan utama, begitu pula di Yakutia sebagai pemesan yang berkepentingan. Mungkin saja semua ini pada akhirnya akan berlangsung di sana. Secara umum, saat ini semua aspek sedang dianalisis dan dipelajari secara mendalam dan komprehensif. Namun untuk saat ini, kami semua masih fokus di sini dan sekarang, tetapi rencana jangka panjang juga terus kami dorong. Kami terus maju, untungnya semuanya berjalan sesuai rencana. Nah, secara singkat mungkin itulah gambaran umum kondisi proyek kita saat ini, di mana posisi strategis kita berada. Di perusahaan ini kita memiliki sekitar 65 karyawan yang berdedikasi, dan dari total jumlah tersebut, staf manajemen secara umum jumlah manajer yang memiliki peran kepemimpinan sangatlah kecil, bahkan bisa dibilang terlalu minim untuk skala operasional kita. Sebagian besar dari tim inti kita adalah para desainer kreatif, pelaksana lapangan yang terampil, teknolog inovatif, insinyur ahli, dan operator mesin yang efisien, masing-masing dengan keahlian spesifik yang mendukung jalannya proyek secara keseluruhan.
Jadi sebenarnya staf manajemen masih kurang, saya bahkan bisa bilang begitu. Para pemimpin harus bekerja ekstra keras. Kami masih berada di kantor kami di Moskow, di Bolshaya Akademicheskaya, dengan luas area 1000 meter persegi. Nah, di sini ada sekitar 750 meter persegi yang aktif digunakan. Kami juga menyewa 2 ruangan tambahan. Ada 300 meter persegi area produksi di Lyuberci dan sebentar lagi akan ada area baru yang akan dijelaskan secara lebih rinci oleh Semyonov. Secara keseluruhan, seperti itulah keadaannya saat ini. Maaf, saya tidak bisa melihat komentar dan hal-hal lainnya dari Anda. Di sini kami tidak punya layar. Saya juga belum sempat mengambil ponsel saya. Ngomong-ngomong soal Dubai, kami akan segera pergi ke pameran yang sangat dinantikan dan semuanya pada dasarnya sudah beres dan siap. Di Dubai akan diadakan pameran penerbangan internasional yang sangat besar dan bergengsi, di mana akan hadir semua perusahaan top dan terkemuka yang berhubungan erat dengan industri penerbangan dan antariksa dari seluruh penjuru dunia, menampilkan inovasi dan teknologi terbaru mereka. Akan ada pameran besar di sana yang akan berlangsung pada bulan November. Jadi perusahaan Aeronova akan segera hadir di sana dan itu sudah secara resmi dikonfirmasi. Sekarang saya akan segera meminta untuk membagikan tautan informasinya di grup chat umum kita. Silakan segera cek, lihat dengan seksama rencana pameran ini, dan cari stan Aeronova. Ini adalah kabar yang sangat baik. Kami semua mulai mempersiapkan diri untuk pameran ini dengan sangat aktif dan penuh semangat. Ini juga salah satu tonggak besar yang sangat penting, bahkan bisa dibilang sangat mendasar, yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan kita. Sekarang musim panas akan segera berakhir, awal musim gugur akan tiba, dan tiba-tiba kita sudah berdiri di pameran, dan seluruh dunia akan mengetahui tentang kita. Para pemain besar, para investor besar akan mengenal kita, dan kita punya sesuatu untuk ditunjukkan. Pada saat itu nanti akan jauh lebih banyak hal yang bisa kami tunjukkan dan ceritakan, serta mendeklarasikan rencana-rencana kami di sana. Jadi kami benar-benar sangat serius mempersiapkan hal ini sekarang. Siapa yang akan berada di Dubai, mampirlah. Siapa yang belum merencanakan, cobalah untuk merencanakannya. Dubai itu dekat, penerbangannya tidak jauh. Meskipun saya bicara dari sudut pandang di Moskow, kalian mungkin melihatnya dari berbagai tempat. Pokoknya kita mungkin bisa berbangga bahwa hanya setahun lebih sedikit setelah proyek ini dimulai dari nol, kita akan berdiri bersama. Silakan lihat sendiri nanti siapa saja yang akan berada di sekitar. Kami benar-benar punya sesuatu yang sangat menarik dan penting untuk bisa ditunjukkan kepada Anda semua, dan sebuah acara yang sangat luar biasa, yang benar-benar menakjubkan, sedang menanti kita semua di sini. Saya baru ingat tentang pameran. Ngomong-ngomong, situs web kami sudah diluncurkan, tepatnya milik perusahaan manufaktur Aeronova. Bagi yang belum melihatnya, tentu saja situs itu masih dalam tahap pengembangan, dan kami akan terus mengisinya, memperbaruinya, dan seterusnya. Tapi ini bukan situs proyek, melainkan situs perusahaan manufaktur itu sendiri. Untuk saat ini saya kadang menyebutnya perusahaan manufaktur, kadang juga biro desain. Intinya situs perusahaan Aeronova sendiri sudah ada, dan linknya juga akan segera dikirimkan ke chat. Silakan kunjungi situs kami, lihat-lihat dengan seksama, berikan komentar Anda, saran yang membangun, atau masukan yang bermanfaat tentang apa yang ingin kalian lihat di sana. Tentu saja situs ini dibuat untuk membentuk citra positif perusahaan di pasar. Saat ini kami sedang berinteraksi dengan berbagai struktur dan departemen yang cukup serius, jadi situs ini harus sesuai dengan kebutuhan tersebut. Selain itu, situs ini juga harus berfungsi untuk para klien. Sudah jelas siapa saja klien untuk jenis teknologi seperti ini. Jadi, silakan kunjungi, cari tahu lebih banyak, lihat-lihat semua yang kami tawarkan, dan semoga Anda senang. Semua upaya ini dilakukan agar mesin ini bisa berjalan dengan baik. Yang saya maksud di sini adalah bisnisnya. Baik, sekarang saya akan melihat beberapa pertanyaan yang telah masuk. Tulis di kolom komentar di bawah ini jika Anda benar-benar menyukai kuliah saya yang mendalam tentang situasi terkini.
Sementara itu, saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan Anda. Halo, apakah kita bisa mengharapkan penerbangan berawak pertama dengan balon udara pada tahun 2026? Ya, tentu saja bisa diharapkan. Sebenarnya, kami sudah mengharapkannya tahun ini, dan jika semuanya berjalan lancar, mungkin juga di tahun 2025. Balon udara dengan kapasitas 35.000 meter kubik, itu seperti Hindenburg, yang dulu bisa membawa sekitar 90 orang termasuk kru, tapi yang ini kemungkinan hanya bisa membawa sekitar 20 orang. Pendapatan yang dihasilkan dari balon stratosfer sekarang ini menjadi prioritas kedua, ya dan tidak. Para klien yang datang untuk keperluan pemantauan juga sangat tertarik dengan platform stratosfer yang inovatif ini. Karena peluncuran inovatif dan sangat sukses yang kita lakukan ke stratosfer pada waktu itu, sebuah pencapaian luar biasa yang hampir secara harfiah melakukan perjalanan keliling seluruh dunia. Para pemain besar dan berpengaruh di industri ini akhirnya memutuskan untuk secara aktif ikut terlibat dalam bidang yang menjanjikan ini. Dan berdasarkan proyek Baumanka yang sedang berjalan, saat ini telah dibentuk sebuah penelitian ilmiah yang sangat serius dan mendalam mengenai modernisasi serta penyempurnaan platform stratosfer yang canggih dan inovatif. Kami bersama Baumanka telah mencapai kesepakatan bahwa kegiatan ini tentu saja dilakukan secara bersama-sama. Sebenarnya kami memang tidak sempat, saya harus akui, proses peliputan ini diorganisir dengan sangat kurang baik sekali. Kami benar-benar tidak sempat juga. Peluncuran ke stratosfer berlangsung secara rutin dan cukup sering terjadi. Minggu lalu sudah dilakukan dan minggu depan akan ada lagi, namun semuanya bersifat ilmiah dan teknis semata. Tentu saja akan sangat menyenangkan jika bisa mengamati kemajuan tersebut, tetapi seluruh kemajuan ini memang difokuskan agar pada akhir musim panas nanti akan ada beberapa peluncuran yang ditargetkan, baik atas nama perusahaan Aeronova maupun secara langsung oleh Baumanka sendiri. Kami akan segera meluncurkan serangkaian muatan-muatan yang sangat bermanfaat dengan tujuan utama untuk secara jelas mendemonstrasikan berbagai eksperimen penting yang akan mendukung kelanjutan komersialnya di masa depan. Bersama Baumanka, kami menyadari bahwa sebenarnya bidang ini masih sangat luas dan mengembangkan arah komersial ternyata sedikit lebih sulit dibandingkan memastikan kemajuan ilmiah dan teknis. Dan kami mengerahkan seluruh upaya untuk mencari klien, singkatnya. Tidak ada yang membatasi siapapun, ini benar-benar proyek bersama. Ya. Jika ada yang membawa satu klien, keren. Kalau yang lain membawa klien lain, juga hebat. Secara umum, sistem stratosfer ini juga akan kami demonstrasikan di Dubai, di kancah internasional yang lebih luas. Saya rasa minatnya akan sangat besar mengingat pengalaman kami yang signifikan saat ini. Yang paling penting adalah kondisi tim dan kesiapan penuh untuk merealisasikan proyek-proyek ini. Jadi, stratosfer tidak berhenti di tempat, melainkan terus berkembang. Sudah berapa banyak unit Nova 01 yang telah dipesan? Saya tidak bisa memberitahu Anda, itu adalah rahasia dagang perusahaan. Kuliah ini luar biasa sekali. Apakah pernah dibahas secara mendalam ide mengenai gantungan untuk kabin pesawat? Saya belum sepenuhnya memahami pertanyaan yang Anda ajukan. Apakah maksudnya kabinnya harus digantung atau ada semacam gantungan khusus yang harus dipasang di dalam kabin? Tentu saja semuanya dibahas ketika proyek ini baru dimulai, ketika masih dalam tahap awal gini, itu sudah lebih dari 4 tahun yang lalu, mungkin bahkan lebih. Tapi saat proyek itu dimulai, memang banyak ide yang muncul di kepala, seperti, oh bisa begini, oh bisa juga begitu, ada banyak kemungkinan. Lalu, setelah bekerja bahkan kurang dari setahun penuh dalam proses kerja yang berlangsung, terjadi begitu banyak diskusi yang berbeda-beda dan beragam pandangan. Fantasi-fantasi yang dulu muncul sebagai ide-ide jenius, sekarang hanya lewat begitu saja, seperti solusi-solusi lain dan tidak harus, lebih baik dibuang saja. Berapa lama Nova 01 akan menutupi biaya pembangunan Nova 2? Tergantung pertama-tama dengan margin keuntungan berapa Nova 01 akan dijual, karena bisa ada berbagai skema dan sekarang pun sudah ada beberapa skema yang berbeda. Di beberapa tempat, Aeronova bisa menjual Nova 01 langsung ke konsumen akhir.
Di tempat lain, Aeronova akan menjual Nova 1 kepada perusahaan utama yang kemudian akan memasang sejumlah peralatan tambahan di sana dan Nova baru akan menjualnya kepada pelanggan akhir. Di sini margin keuntungannya satu, di sana berbeda, di tempat lain lagi berbeda secara keseluruhan. Nova 1 tidak dibuat untuk menutupi biaya pembuatan Nova 2, tapi jika dihitung dengan seksama secara rinci dan mendalam, sekitar, saya tidak akan bilang nanti orang-orang mulai bertanya tentang harga dan sebagainya, jadi kami sudah mengaktifkan mode rahasia dagang kami. Mereka sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menutupi biaya Nova 2 secara keseluruhan, tetapi jika dihitung dalam jumlah unit yang terjual, itu mungkin saja terjadi, dan bahkan Nova 2 pun tidak dimaksudkan untuk menutupi biaya Nova 8 yang lebih baru. Margin keuntungan cenderung meningkat seiring dengan perangkatnya, misalnya seperti Nova 01 atau Aerolet 02 yang terbaru dan lebih mahal. Misalnya, ada sebuah pasar yang sangat besar, di pasar tersebut terdapat berbagai macam peralatan yang canggih dan modern yang mampu menjalankan fungsi-fungsi tertentu dengan sangat baik, misalnya mengangkat beban seberat 50 kg ke udara dan membawanya ke jarak yang cukup jauh atau bahkan mampu bertahan di udara selama jangka waktu tertentu yang telah ditentukan. Peralatan seperti itu sudah ada, misalnya dengan balon udara kecil, bahkan dengan helikopter-helikopter ini secara umum mereka juga ada, seperti Mi-8 misalnya. Dan peralatan ini memiliki harga yang jelas. Jelas, jika fungsimu sama dan kualitas produkmu juga sama, maka kamu tidak bisa memasang harga 2 atau bahkan 3 kali lipat lebih tinggi dari mereka. Nah, jika pada akhirnya kamu benar-benar mewujudkan perangkat itu, tetapi jika kamu memiliki beberapa fungsi tambahan atau ada fungsi yang lebih baik, misalnya kualitas atau karakteristiknya lebih unggul, maka kamu bisa menaikkan harganya dengan besaran yang cukup bisa diprediksi. Dan untuk perangkat kecil, semuanya sudah sangat jelas dan terbukti. Sebagai contoh, ada quadcopter yang canggih yang bisa Anda cari informasinya lebih lanjut di Google untuk melihat berbagai model dan kemampuannya. Kira-kira begini ilustrasinya. Misalnya, perangkat tersebut memiliki kemampuan untuk membawa beban seberat 50 kg sejauh 200 km tanpa henti, atau bisa juga mempertahankan beban 50 kg tersebut di udara pada ketinggian 1 km selama durasi sekitar 6 jam penuh secara kasar dan sebagai perkiraan awal. Bahkan lebih mudah tidak perlu mencari di Google, lebih baik tanya saja ke DeepSeek atau ke salah satu jaringan neural. Saya misalnya suka DeepSeek. Dia langsung akan memberikan beberapa pilihan dari internet, jadi kamu bisa melihat pasar. Jadi secara kasar dengan menelusuri berbagai pilihan dari internet dan tidak hanya dari internet, hanya dengan menelusuri berbagai opsi, kita sekarang memahami bahwa balon udara kecil ini memiliki sifat unik. Dan kita bisa menjualnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan apa yang saat ini ada di pasaran. Namun tidak ada tujuan untuk menutupi biaya proses-proses selanjutnya. Semuanya akan berjalan tentu saja menuju titik impas dan profitabilitas, hanya saja bukan secara instan, bukan berarti setelah satu penjualan semuanya langsung kembali modal, itu akan terjadi di sini. Sangat mungkin dalam produksi massal, di sini semuanya benar-benar sudah kembali modal. Di sini juga margin keuntungan yang diperoleh sangat besar. Ini adalah sebuah perangkat yang sangat unik dan inovatif. Di sini ada keuntungan yang signifikan. Mereka mengatur kemiringan kabin secara otomatis untuk kompensasi dan stabilisasi yang optimal serta berbagai fungsi lainnya. Jika ini adalah muatan yang sangat penting dan berharga misalnya, tentu saja akan dikembangkan sistem suspensi khusus yang canggih untuk stabilisasi yang lebih baik dan perlindungan maksimal. Namun, di dalam kabin itu sendiri sistem otomatis akan mengendalikan balon udara. Seperti Hindenburg, para penumpangnya duduk dengan tenang, minum minuman mereka, gelas-gelas tetap berdiri di atas meja dan tidak terjadi apa-apa, itu sudah 100 tahun yang lalu. Saya rasa sekarang kita akan terbang jauh lebih stabil. Kami bahkan telah mendiskusikan ide-ide yang lebih ekstrim, seperti gagasan bahwa kabin bisa benar-benar mengapung di dalam balon udara secara teoritis. Kabin itu tidak harus berada di satu tempat saja, kita bisa memutar badan balon dan naik secara vertikal seperti lilin. Pada tanggal 23-24 Agustus di Saint Petersburg akan diadakan festival balon udara. 30 balon udara yang indah di langit, 12 juta penonton yang antusias di kota. Uliana, dengar baik-baik, pada tanggal 23 hingga 24 Agustus mendatang di Saint Petersburg akan diadakan festival balon udara yang spektakuler. 30 balon udara di langit, 12 juta penonton di kota. Mungkin kita sebaiknya ikut berpartisipasi dengan perangkat kita.
Terima kasih. Lalu berapa kira-kira ukurannya semua? Saya tidak ingin menuliskan ukurannya. 17 meter panjangnya, 19 meter panjangnya, 44 meter panjangnya, sekitar 75 meter panjangnya. Di sini semuanya masih berubah-ubah karena skemanya sedikit berubah. Saya bahkan tidak akan menuliskan seberapa berubah-ubah semuanya di sini. Luar biasa sekali, sangat menarik sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dilihat dari jadwal proyek, Aeronova langsung membangun lokasi untuk Nova 35. Saya tidak bisa tidak setuju, tapi kita perlu meningkatkan pendanaan secara signifikan. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk menabung karena generator dibeli untuk keperluan ini. Motor frekuensi tinggi dengan putaran tinggi juga dibeli, material dibeli, semuanya berjalan seperti itu. Ya, uangnya cukup, tapi bukan untuk menabung, dan di sini kita harus menabung. Apakah Aeronova menyediakan layanan menggunakan Nova 01? Ya, akan. Kemungkinan besar yang ini akan lebih banyak memberikan layanan tipe klasik. Sangat mungkin dengan sedikit modifikasi juga bisa. Apakah balon udara seri produksi nantinya akan menggunakan film buatan dalam negeri? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali dan patut untuk kita pertimbangkan. Kita memiliki beberapa perusahaan yang secara teori mampu memproduksi film dalam negeri. Namun, semuanya membutuhkan investasi untuk produksi. Dan sangat mungkin melalui proyek kita ini, kita akan mendorong mereka untuk berinvestasi sendiri dalam pabrik mereka demi modernisasi. Sebenarnya itu tidak terlalu banyak dan tidak ada yang rumit di dalamnya, dan ya, jika begitu mereka akan mampu memproduksi material dengan kualitas yang kita butuhkan. Saat ini kami sudah mampu memberikan spesifikasi teknis yang konkret. Hampir seluruh komposisi material ini, mulai dari dasar, bahan pengisi, jenis film, hingga semua persyaratan untuk material-material tersebut. Sudah jelas bahwa dengan melokalisasi semuanya secara bersamaan, di mana mereka dikembangkan dan diproduksi, seperti yang sering dikatakan sekarang, kita sedang meningkatkan kedaulatan teknologi dan juga berharap bahwa hal ini akan masuk akal secara ekonomi dan layak dilakukan. Ini adalah sisi lain yang sangat penting dari mata uang tersebut. Ketika kamu meluncurkan sebuah lini produksi kain, lini itu harus terus berjalan, dan terus berjalan tanpa henti, tanpa jeda. Kain-kain itu harus diproduksi dalam jumlah kilometer yang sangat besar setiap harinya agar, dengan pendekatan klasik yang telah teruji, dalam jangka waktu yang wajar, mesin-mesin produksi itu bisa balik modal, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun jika secara keseluruhan, perusahaan itu menguntungkan dan tidak ada tuntutan komersial super besar untuk segera balik modal, maka sangat mungkin kita bisa menemukan kelayakan ekonomi tertentu secara bersama-sama. Jadi sejauh ini itulah semua pertanyaan yang telah dikirimkan kepada saya. Apa yang akan Anda lakukan terkait permeabilitas gas pada selubung? Berapa lama alat ini bisa bertahan di udara? Sebenarnya, bahkan selubung yang digunakan pada balon udara ini sudah menunjukkan dengan sangat jelas, setidaknya bagi saya pribadi, bahwa sama sekali tidak ada masalah yang signifikan dengan permeabilitas gas dan juga tidak ada masalah yang berarti dengan kontaminasi helium yang mungkin terjadi. Semua hal itu, entahlah, saya bisa membuat analogi yang lebih mendalam untuk menjelaskan poin ini dengan lebih baik. Sebagai seorang insinyur teknologi mesin berdasarkan pendidikan saya, kami dulu punya mata kuliah seperti Spetstochmesh dan sebagainya, dan ketika kamu benar-benar mendalami suatu topik, kamu mulai memahami secara lebih mendalam, ya, kamu mulai menemukan berbagai kesulitan, hambatan, dan lain-lain yang mungkin tidak terduga sebelumnya. Ketika kamu belum mengetahuinya, kamu hanya langsung melakukannya, dan kemungkinan besar semuanya terasa lebih mudah. Jelas, deformasi profesional seperti ini kemungkinan besar juga terbentuk pada para ahli balon udara internasional. Semua orang ikut-ikutan mengejar hal-hal kecil yang sama. Padahal, jika dilihat secara keseluruhan, detail-detail kecil itu bahkan tidak terlihat. Tapi, seperti biasa, entah bagaimana semuanya memang sudah terbentuk seperti itu.
Entah kenapa, orang-orang lebih suka membahas berbagai nuansa dan kekurangan daripada manfaat dan kegunaannya. Dan kebiasaan sosial ini akhirnya membuat muncul pertanyaan yang penting, apa yang sebenarnya harus dilakukan dengan permeabilitas gas? Padahal, bahkan pada alat ini kita sudah paham betul bahwa semuanya baik-baik saja dengan hal itu, apalagi pada kain-kain ini pasti juga akan baik-baik saja dan tidak ada masalah. Semuanya baik-baik saja dengan permeabilitas gas. Ya, helium memang bisa kotor, bisa tercemar secara relatif, tekanan parsial, bagaimanapun juga di sini ada sejumlah molekul tertentu, di sana ada sejumlah molekul lain, dan mereka tetap ingin masuk ke dalam. Dan seiring berjalannya waktu, mereka memang masuk. Tidak masalahnya, sistem pemurnian helium memang diciptakan untuk itu. Helium akan tercemar dalam waktu lama, lalu akan cepat dibersihkan dan terus digunakan lagi. Sama sekali tidak ada masalah di sana. Ngomong-ngomong, masih banyak aspek lain yang terlibat, saya baru menyentuh permukaannya saja. Bahkan untuk sistem pemurnian helium pun saat ini sedang dilakukan pengembangan aktif. Pengembangan memang sedang dilakukan, tapi Jerman sudah memilikinya meskipun mahal. Kami juga punya kompetensi membuat yang serupa. Kami sama sekali tidak melihat masalah dalam hal ini. Kami membuat versi mobile yang dipasang di pesawat, ukurannya relatif kecil, kapasitasnya sedikit, tapi sistem ini efektif mengompensasi polusi. Dan juga stasiun darat yang bisa dengan cepat digunakan jika terjadi sesuatu, misalnya kebocoran atau hal lain, jadi kita hanya perlu melakukan pemurnian ulang dan pengisian ulang dengan cepat. Sistem seperti ini juga sedang kami kembangkan. Tentu saja, kata mengembangkan di sini bisa berarti kita baru memikirkannya, merumuskan konsepnya, tapi sebenarnya semuanya sudah jauh lebih maju. Sudah jelas bahwa sistem pemurnian helium itu terdiri dari beberapa bagian. Sebagian besar sistemnya kami buat sendiri. Ada cartridge khusus di dalamnya dan memproduksi cartridge itu sendiri sebenarnya tidak ada gunanya, sama saja seperti mencoba memproduksi microchip sendiri saat ini. Untuk apa repot? Cartridge sudah ada dan dipilih, semua peralatan termasuk vakum sudah dipilih. Kami sudah bergerak ke arah itu. Nah, kalau sekarang bicara soal arah ilmiah teknis, maksudnya penelitian ilmiah atau seperti yang kami sebut di sini di laboratorium, masih perlu 2 webinar lagi untuk membahasnya. Saya harap dalam waktu dekat akan muncul konten yang sangat menarik dari sana. Sebenarnya di sana sudah sangat menarik, hanya saja proses pengambilan gambar sedang diorganisir. Apakah sangat mungkin terjadi bahwa investor besar dari Uni Emirat Arab akan masuk ke dalam proyek ini? Kami sangat berharap demikian. Saya berharap dan kalian juga berharap. Namun kemungkinan besar investor akan kami terima sebagai klien untuk perangkat tertentu, artinya kami akan menerima pesanan secara khusus. Seperti yang terjadi di negara ini, pihak pemesan menyediakan lahan, kami membangun garasi di lahan tersebut, dan merakit balon udara di sana. Bagaimana sebenarnya minat dan penerimaan terhadap proyek Aeronova ini di berbagai negara lain di seluruh dunia? Pada awal mula proyek ini digagas, bahkan sejak musim gugur tahun lalu, kami telah secara aktif melakukan pemantauan cepat yang komprehensif di berbagai negara yang berbeda. Ini termasuk negara-negara di kawasan Arab, negara-negara di benua Asia, termasuk Indonesia yang merupakan bagian integral dari Asia, serta negara-negara di benua Afrika. Ada ketertarikan yang cukup besar ya, seperti di mana-mana, seperti yang biasa terjadi, semacam tunjukkan prototipe yang berfungsi dengan baik dan ambil semua uang kami. Untuk saat ini, semuanya masih tertahan secara signifikan untuk arah komersial internasional, bisa dibilang. Kami tidak ingin menyia-nyiakan peluang yang sangat berharga ini, karena sebenarnya pasar penawaran balon udara di dunia ini secara global tidak bisa dibilang terlalu ramai atau jenuh saat ini. Satu perusahaan menawarkan, yang kedua, ketiga, keempat, semuanya menjanjikan sesuatu, tapi tidak ada yang benar-benar melakukan apa-apa. Mari kita buat saja, dan semua orang pasti akan datang ke sini. Begitulah kebijakannya. Dan di sini, di Rusia, saya juga tidak terlalu mengumbar banyak hal karena kalau tidak akan jadi masalah yang sangat besar. Saya rasa setelah pameran yang diselenggarakan di Uni Emirat Arab, kita semua akan benar-benar memahami seberapa besar minat yang ada. Baiklah, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, dukunglah proyek yang sangat penting ini agar terus dapat berkembang.
Terima kasih banyak karena Anda telah menonton, tertarik, dan kirimkan video ini kepada seseorang. Ceritakan bahwa di negara kita tercinta ini sedang dibangun sebuah kapal udara yang inovatif. Para pemuda ini sepertinya tidak banyak bicara, tapi mereka benar-benar bekerja keras dan terbang. Dalam waktu dekat, Anda akan bisa datang sendiri melihat bagaimana ia terbang, ya. Yang kecil ini dan berikutnya, tentu saja semua pertunjukan kapal udara besar akan diadakan, begitu juga dengan semua yang berikutnya. Jika ini menarik, mari kita ajak semua orang di sekitar kita. Baik, ada lagi pertanyaan tentang pengisian ulang selubung. Tidak, selama sebulan ini sama sekali belum pernah diisi ulang. Kualitas helium hanya turun sepersekian persen saja, sebuah penurunan yang sangat kecil. Tidak perlu diisi ulang sama sekali. Satu kali pernah diisi ulang, baiklah, saya sedikit berbohong tentang hal itu, tapi itu semua berkaitan dengan bahan selubungnya yang memang bisa meregang dengan sangat baik. Dan setelah kami mengisinya, bekerja dengan balonet, terbang dengannya, beban pun mempengaruhi, selubungnya sedikit meregang, volumenya bertambah. Satu kali kami menambahkannya, setelah itu ukuran selubungnya sudah stabil, tidak pernah ditambah lagi. Jadi semuanya baik-baik saja. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sangat senang bisa memberikan kuliah singkat ini untuk kalian semua. Sedikit bisa dibilang memberi gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sedang kami lakukan saat ini. Minggu depan, hari Kamis, saya juga akan datang 2 minggu lagi. Kenapa? Ya, bukan minggu depan, tapi datanglah hari Kamis seminggu lagi, ajaklah seseorang, sangat menarik, saya akan bercerita. Itu saja. Terima kasih semuanya. Mari kita lanjut bekerja. Sampai jumpa.